Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan video tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Pada video ini saya akan memaparkan secara lengkap mengenai konsep evaluasi pembelajaran anak usia dini, mulai dari pengertian, tujuan, prinsip, evaluasi, pengembangan indikator, penyusunan instrumen penilaian, hingga penerapan evaluasi melalui kegiatan bermain anak, yaitu kegiatan menyusun puzzle menggunakan papan puzzle. Video ini dibuat sebagai bentuk pemahaman dan penerapan materi evaluasi pembelajaran anak usia dini yang telah dijelaskan pada perkuliahan. Seluruh pembahasan disampaikan secara runtut dan menyeluruh agar dapat memberikan gambaran nyata bagaimana evaluasi itu pembelajaran dilakukan di lembaga pendidikan anak usia dini. Ya, kita lanjut ya. Pada pengertian evaluasi pembelajaran anak usia dini merupakan proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi tidak dimaknai sebagai penilaian untuk memberikan nilai angka atau membandingkan anak satu dengan anak lainnya, melainkan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan kebutuhan belajar setiap anak secara individual. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, evaluasi dilakukan secara alami melalui kegiatan bermain dan aktivitas sehari-hari anak. Guru mengamati apa yang dilakukan anak, bagaimana anak berinteraksi, serta bagaimana mengekspresikan kemampuan dan perasaannya. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran anak usia dini bersifat holistik, berkesinambungan, dan berpusat pada anak. Evaluasi pembelajaran yang juga berfungsi sebagai dasar bagi guru untuk mengambil keputusan dalam merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya, memberikan stimulasi yang tepat, serta melakukan komunikasi perkembangan anak kepada orang tua. Kita masuk latar belakang ya. Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi perkembangan anak di tahap kehidupan selanjutnya. Pada masa usia dini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, maupun moral dan agama. Oleh karena itu, seluruh stimulasi pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dalam proses pembelajaran di taman kanak-kanak, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga melakukan penilaian terhadap perkembangan anak. Penilaian berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak berkembang sesuai dengan usianya. Penilaian yang juga menjadi dasar bagi guru untuk merancang kegiatan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap anak. Tanpa adanya penilaian yang terarah, guru akan kesulitan dalam memantau perkembangan anak secara menyeluruh. Agar penilaian dapat dilakukan secara tepat dan objektif, guru perlu memiliki indikator perkembangan yang jelas. Indikator merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat ketercapaian kemampuan anak pada setiap aspek perkembangan. Indikator dikembangkan berdasarkan kegiatan nyata yang dilakukan anak dalam pembelajaran sehingga hasil penilaian itu benar-benar menggambarkan kemampuan anak yang sesungguhnya, bukan sekadar penilaian berdasarkan perkiraan. Selain indikator, guru juga memerlukan instrumen penilaian sebagai alat bantu untuk melakukan observasi dan pencatatan perkembangan anak
Instrumen penilaian disusun berdasarkan indikator yang telah dikembangkan. Dengan adanya instrumen yang sistematis, guru dapat mencatat hasil pengamatan secara struktur, mudah dianalisis, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada orang tua. Berdasarkan pentingnya peran indikator dan instrumen penilaian dalam pembelajaran anak usia dini, maka diperlukan kemampuan untuk mengembangkan indikator sebagai acuan. Dalam menyusun instrumen penilaian melalui tugas ini, diharapkan calon pendidikan anak usia dini mampu memahami cara mengembangkan indikator yang tepat serta menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan kegiatan anak di taman kanak-kanak itu sendiri, sehingga penilaian yang dilakukan menjadi lebih sehingga penilaian yang dilakukan menjadi lebih objektif, sistematis, dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Selanjutnya, tujuan penyusunan. Tujuan dari penyusunan ini mengembangkan indikator dan instrumen penilaian ini adalah: 1. Memberikan acuan bagi guru dalam melakukan observasi perkembangan anak. Yang kedua, mengembangkan indikator berdasarkan kegiatan nyata anak. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek perkembangan anak usia dini. Yang keempat, membantu guru dapat mendokumentasikan hasil perkembangan anak secara sistematis. Tujuan evaluasi pembelajaran anak usia dini. Tujuan utama evaluasi pembelajaran anak usia dini antara lain: yang pertama, mengetahui tingkat perkembangan anak sesuai dengan tahap usianya. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan anak. Yang ketiga, menjadi dasar perencanaan pembelajaran lanjutan. Yang keempat, memberikan informasi perkembangan anak kepada orang tua. Yang kelima, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk prinsip evaluasi pembelajaran anak usia dini. Prinsip evaluasi dalam pendidikan anak usia dini meliputi: yang pertama itu ada objektif berdasarkan hasil pengamatan nyata. Yang kedua, berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, menyeluruh, mencakup semua aspek perkembangan. Yang keempat, otentik, dilakukan dalam situasi nyata. Yang kelima, bermakna, memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Dengan memahami prinsip ini, guru dapat melakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan anak TK. Yang pertama itu ada tema lingkunganku. Yang kedua, subtema tanaman hias. Yang ketiga, kelompok usia 4-5 tahun. Yang keempat, judul kegiatan menanam bunga dalam pot. Yang kelima, jenis kegiatan praktik langsung. Yang keenam, media, pot kecil, tanah, bibit, bunga, sekap kecil, dan air. Kegiatan menanam bunga dipilih karena melibatkan aktivitas fisik, pengamatan berpikir, dan interaksi anak secara langsung. Selanjutnya kita masuk pada aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa merupakan kemampuan anak berkomunikasi secara lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, serta memahami informasi dari lingkungan sekitar. Perkembangan bahasa sangat penting karena menjadi dasar bagi anak dalam berinteraksi, belajar, dan bersosialisasi pada usia taman kanak-kanak. Kemampuan bahasa berkembang pesat melalui kegiatan berbicara, mendengarkan, bertanya, dan bercerita. Apa aja indikator aspek bahasa yang meliputi? Yang pertama itu ada kemampuan menyebutkan nama, benda, atau objek sesuai kegiatan. Yang kedua, kemampuan menjawab pertanyaan sederhana dari guru atau teman. Yang ketiga, kemampuan mengungkapkan pendapat dengan kalimat sederhana. Yang keempat, melalui mengikuti instruksi verbal dengan baik. Dan terakhir, kemampuan menceritakan kembali pengalaman atau kegiatan yang dilakukan. Kita masuk lagi ke aspek
selanjutnya yaitu aspek perkembangan sosial. Nah, aspek perkembangan sosial itu berkaitan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, baik dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa. Perkembangan sosial itu membantu anak memahami aturan bekerja sama serta membangun sikap saling menghargai pada masa taman kanak-kanak. Anak mulai belajar bersama Anak mulai belajar hidup bersama dalam kelompok dan memahami peran dirinya dalam lingkungan sosial. Nah, ini indikator aspek sosial yang dinilai meliputi yang pertama itu ada kemampuan bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kedua, kemampuan menunggu giliran saat bermain atau melakukan kegiatan. Yang ketiga, kemampuan berbagai alat dan bahan dengan teman. Yang keempat, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, kemampuan menunjukkan sikap sopan dan menghargai guru serta teman. Dan selanjutnya teman-teman bisa kalian lihat ya pada rubrik perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada indikator menyebutkan nama benda sesuai kegiatan yang BB-nya itu belum berkembang, anak belum mampu menyebutkan nama benda. MB-nya anak menyebutkan dengan banyak bantuan. Biasanya anak mampu menyebutkan sebagian besar benda. Yang terakhir BSB, anak kemampuan menyebutkan semua benda dengan tepat dan jelas. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan sederhana. Yang BB-nya itu anak belum mau atau tidak bisa menjawab. MB-nya anak menjawab satu kata. Yang biasanya itu anak menjawab dengan kalimat sederhana. Yang itu BSB anak menjawab dengan kalimat lengkap dan lancar. Yang ketiga itu ada mengungkapkan pendapat. An BB-nya itu anak belum mampu mengungkapkan pendapat. Anak berbicara dengan ragu-ragu. Biasanya itu anak mampu mengungkapkan pendapat sederhana. Yang terakhir anak mampu mengungkapkan pendapat dengan kepercayaan diri. Yang keempat ada mengikuti instrumen verbal. BB-nya itu anak belum mampu mengikuti instruksi yang MB-nya anak mengikuti dengan banyak bantuan. BSH anak mengikuti instruksi dengan sedikit bantuan. Yang ke BSB anak mengikuti instruksi secara mandiri dan tepat. Yang terakhir adalah menceritakan kembali kegiatan. BB-nya ini anak belum mampu bercerita. Yang kedua itu anak bercerita sangat singkat. Selanjutnya anak mampu bercerita sederhana. Yang terakhir anak mampu bercerita runtut dan jelas. Dan ini selanjutnya ada rubrik aspek perkembangan bahasa yang bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama itu ada indikator ya teman-teman. Bermain bersama teman. BB-nya itu anak belum mau bermain bersama. MB-nya anak mau bermain tetapi sering menyendiri. Biasanya itu anak mampu bermain bersama dengan bimbingan. Yang terakhir BSB anak aktif bermain bersama teman. Yang kedua menunggu giliran. BB-nya itu anak belum mau menunggu giliran. MB-nya anak mau menunggu dengan banyak arahan. SBSH-nya itu anak menunggu dengan sedikit arahan. Yang BSB-nya ini anak menunggu giliran dengan sabar tanpa arahan. Yang ketiga berbagai alat dengan teman. Anak tidak mau berbagi. MB-nya itu anak berbagi dengan perasaan. Biasanya itu anak mau berbagi dengan arahan. Yang kelima BSB itu anak mau berbagi dengan sukarela. Yang keempat kerjasama dalam kelompok.
BB-nya itu anak belum mau bekerja sama. MB-nya anak mau bekerja sama sebentar. Biasanya itu anak mampu bekerja sama dengan baik. Yang BSB-nya anak sangat aktif dan kompak dalam bekerja sama. Yang kelima, bersikap sopan kepada guru dan teman. BB-nya anak sering bersikap tidak sopan. Terus MB-nya anak mulai belajar bersikap sopan. Biasanya anak bersikap sopan dalam kegiatan, BSB-nya anak selalu bersikap sopan secara konsisten. Bisa kalian lihat ya teman-teman, ini ada aspek perkembangan bahasanya. Ini kalian bisa lihat ya di apa namanya ini tabel yang saya buat ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada menyebutkan nama pada menyebutkan nama gambar pada puzzle itu sendiri ya. Itu saya isi ragu-ragu centang. Nah, yang kedua itu menyebutkan warna pada kepingan puzzle. Ini muncul. Yang ketiga menyebutkan bentuk puzzle. Ini saya isi, saya centang, tidak muncul ya. Yang keempat, tanya tentang cara menyusun puzzle. Ya, tidak muncul. Yang kelima, menjawab pertanyaan guru tentang puzzle. Ini muncul. Yang keenam, mengungkapkan kesulitan saat penyusun puzzle. Ini tidak muncul ya. Yang ketujuh, ada menceritakan kembali gambar yang tersusun. Ini muncul ya, guys. Yang kedelapan, mengucapkan hasil yang diperoleh. Itu juga muncul juga. Yang kesembilan, mengikuti instruksi tulisan saat menyusun puzzle. Muncul. Dan 10, berkomunikasi dengan teman saat bermain puzzle. Tidak muncul. Yang selanjutnya itu ada perkembangan sosial. Kalian bisa lihat lagi ya. Ini ada tabel lagi ya, sama kayak yang tadi itu, tapi ini beda ya. Ini yang tadi yang pertama itu tadi yang bahasa, yang ini sosial ya, sama aja sih. Yang pertama itu ada bermain bersama teman. Saya jawab, saya centangin muncul. Yang kedua, mau berbagi kepingan puzzle. Ini tak isi ragu-ragu, tak centang ragu-ragu ya. Yang ketiga, menunggu giliran saat menyusun. Ini ya muncul. Bekerja sama menyusun puzzle ya menyusun. Yang kelima, menolong teman yang kesulitan. Ini ya ragu-ragu. Keenam, menerima bantuan dari teman. Muncul. Yang ketujuh, mengikuti aturan permainan. Muncul. Yang delapan, mengontrol emosi saat puzzle tidak cocok. Ragu-ragu. 9, bertanggung jawab merapikan puzzle setelah selesai. Ya, muncul. Yang ke-10, menunjukkan sikap percaya diri terhadap hasil kerja. Saya jawab ragu-ragu. Itu ya, teman-teman. Sekian kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, evaluasi pembelajaran anak usia dini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan anak usia dini. Melalui kegiatan bermain seperti menyusun puzzle, guru dapat melakukan evaluasi secara alami, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Evaluasi yang baik membantu guru memahami perkembangan anak secara menyeluruh dan menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Demikian video tugas mata kuliah pada evaluasi pembelajaran anak usia dini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman mengenai evaluasi pembelajaran anak usia dini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.